Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Meningsih dari jurusan Tadris Matematika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 171900029. Nah, pada video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah penelitian tindakan kelas. Pada kali ini saya mengambil judul Upaya Meningkatkan Keaktifan Belajar Matematika dengan menggunakan metode Spontaneous Group Discussion pada siswa kelas 8C MTS Waitassim 02 Ndau. Nah, pada proposal ini terdiri dari 3 bab, yaitu bab 1 tentang pendahuluan, bab 2 kajian teori, dan bab 3 metode penelitian. Pada bab 1 dibahas 5 subbab. Yang pertama yaitu latar belakang masalah penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Nah, pada latar belakang masalah ini berisikan tentang apa sih alasannya diambil judul proposal itu. Ya, di sini saya mengambil latar belakang yaitu matematika selama ini dianggap sebagai pelajaran yang menakutkan bagi setiap siswa. Nah, padahal kan penguasaan materi pada matematika itu menjadi dasar untuk menguasai ilmu lainnya. Nah, ini terbukti bahwasanya pada pendidikan yang ada di Indonesia, matematika sudah dipelajari pada jenjang yang paling dasar hingga perguruan tinggi. Nah, aktivitas siswa di dalam kelas sangat dibutuhkan dalam proses belajar mengajar karena dapat menemukan keberhasilan siswa dalam belajar. Nah, kegiatan yang selama ini kita ketahui di sekolahan itu kan pembelajarannya selalu monoton, yaitu dengan guru menjelaskan dan siswa mendengarkan. Nah, itu akan menimbulkan rasa bosan dari diri siswa. Nah, sehingga di sini saya mengambil judul tentang upaya peningkatan keaktifan siswa dengan metode Spontaneous Group Discussion. Nah, yang kedua yaitu kita bahas tentang identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat kita ambil yaitu pertama, kurangnya keberanian siswa untuk mengajukan pertanyaan karena terlalu sering hanya untuk mendengarkan guru saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Dan yang kedua yaitu kurangnya keberanian siswa untuk menyelesaikan soal yang diberikan guru di depan kelas. Yang ketiga yaitu kurangnya keberanian siswa untuk menyampaikan pendapat atau gagasan. Dan yang terakhir, minimnya tingkat keterlibatan siswa dalam kegiatan belajar mengajar berlangsung. Nah, ini sudah sangat tidak asing ya bagi kita. Nah, yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Nah, dari latar belakang tersebut dapat kita ketahui nih rumusan masalah dari penelitian tersebut, yaitu adakah peningkatan keaktifan belajar matematika dengan menggunakan metode Spontaneous Group Discussion pada siswa kelas 8C MTS Waitassim 02 Ndau. Nah, selanjutnya kita bahas tentang tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu berisikan untuk apa sih penelitian ini dilakukan? Nah, di sini penelitian ini secara khusus bertujuan sebagai peningkatan keaktifan belajar matematika dengan menggunakan metode Spontaneous Group Discussion pada siswa kelas 8C MTS Waitassim 02 Ndau. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini terbagi menjadi 4, yaitu untuk peneliti sendiri, untuk guru, untuk peserta didik, dan untuk sekolah. Bagi peneliti memberikan pengalaman yang baru karena sebagai refleksi atau perbaikan dalam pembelajaran di masa yang akan datang. Begitu juga seterusnya, bisa dibaca sendiri ya. Dan yang selanjutnya yaitu bagi guru, yaitu yang pertama sebagai alternatif pembelajaran di kelas, yang kedua sebagai bahan perbandingan dengan metode yang biasanya diterapkan saat pembelajaran, yang ketiga yaitu sebagai pengetahuan baru bagi guru dan motivasi untuk meningkatkan inovasi dan kekreatifan. Dan yang ketiga yaitu bagi peserta didik. Nah, bagi peserta didik itu yang pertama untuk menambah pengetahuan baru, dan yang kedua untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam proses kegiatan pembelajaran berlangsung. Nah, selanjutnya yaitu bagi sekolah. Bagi sekolah yang pertama yaitu sebagai dorongan agar selalu meningkatkan kerjasama antara guru dan warga sekolah. Dan yang kedua diharapkan sebagai arahan untuk menentukan kebijakan dalam upaya peningkatan prestasi. Nah, ketika sudah bab 1 sudah selesai, kita lanjut ke bab 2 yaitu tentang kajian pustaka.
atau bisa disebut dengan kajian teori. Nah, yang pertama berisikan tentang kajian teori, kajian hasil penelitian yang relevan, kerangka berpikir, hipotesis pendidikan atau hipotesis tindakan bukan pendidikan nih. Hipotesis tindakan atau penelitian. Nah, yang pertama kita bahas dulu kajian teori, yaitu berisikan teori-teori apa saja yang digunakan si peneliti dalam melakukan tindakan penelitian. Yang pertama, di sini peneliti menggunakan teori metode spontaneous group discussion, dan yang kedua, peneliti menggunakan teori tentang keaktifan siswa. Selanjutnya yaitu hasil kajian penelitian yang relevan, yaitu ada hasil-hasil penelitian yang terdahulu yang relevan ya. Salah satunya di sini peneliti mengambil contoh dari penelitian oleh Ratih Damayanti tahun 2013, yaitu yang berjudul Peningkatan Aktivitas Belajar Matematika dengan Menggunakan Metode Spontaneous Group Discussion. Yaitu dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa aktivitas siswa dalam memecahkan masalah meningkat dari 17,4% menjadi 73,91%. Nah, ini memotivasi si peneliti untuk melakukan penelitian dengan metode SGD. Nah, karena apa? Karena peneliti juga ingin meningkatkan bagaimana sih agar siswa di MTS Wahid Hasyim 02 Ndau itu dapat belajar dengan giat. Maksudnya itu keaktifannya dapat selalu meningkat. Nah, yang selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Nah, di sini kerangka berpikir kita ada 3 kondisi. Yang pertama kondisi awal. Kondisi awal dulu atau sekarang itu guru menggunakan pembelajaran secara konvensional sehingga siswa itu kurang aktif, yang mengakibatkan nilainya menjadi rendah. Nah, di sini diharapkan dengan tindakan penerapan metode diskusi kelompok atau yang disebut dengan SGD itu. Nah, siklus yang pertama itu pembelajaran dengan metode diskusi secara kelompok besar, yaitu 5 orang. Yang kondisi terakhir diduga melalui metode diskusi kelompok dapat meningkatkan pemahaman siswa. Nah, diduga melalui dengan diskusi kelompok ini keaktifan belajar semakin meningkat. Nah, dari kondisi terakhir ini menimbulkan pembelajaran metode kelompok secara homogen dengan kapasitas 5 siswa. Diharapkan dapat meningkatkan kegiatan atau keaktifan belajar siswa di MTS Wahid Hasyim 02 Ndau. Nah, sekarang yaitu kita loncat ke hipotesis pendidikan, hipotesis tindakan, pendidikan terus dari tadi. Yang betul adalah hipotesis tindakan atau penelitian. Nah, di sini ada 2 hipotesis, yaitu yang pertama H0. H0 yaitu tidak ada pengaruh metode pembelajaran spontaneous group discussion pada peningkatan keaktifan belajar matematika di kelas 8C MTS Wahid Hasyim 02 Ndau. Nah, yang HA yaitu ada pengaruh metode pelajaran spontaneous group discussion pada peningkatan keaktifan belajar matematika di kelas 8C MTS Wahid Hasyim 02 Ndau. Nah, sekarang yang bab 3, bab terakhir yaitu berisikan tentang metode penelitian. Ini tipu. Yang benar adalah metode penelitian. Nah, pada metode penelitian ini berisikan 5 subbab. Yang pertama yaitu setting penelitian, prosedur penelitian, dan teknik pengumpulan data, indikator kinerja, dan teknik analisis data. Nah, pertama kita bahas tentang setting penelitian. Nah, setting penelitian ini berisikan penjelasan mengenai subjek penelitian. Nah, subjek yang diteliti oleh peneliti ini merupakan siswa kelas 8C MTS Wahid Hasyim 02 Ndau yang sebanyak 27 siswa. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Nah, prosedur penelitian ini berisikan tentang model PTK dan skenario, dan skenario penelitian. Nah, pada penelitian ini peneliti menggunakan model Kemis dan Mitagor yang terdiri dari 4 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan dan observasi, evaluasi kegiatan, dan refleksi. Nah, untuk
skenarionya yaitu terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama yaitu prasiklus, yaitu pembelajaran, yaitu tindakan yang dilakukan sebelum melakukan penelitian, yaitu pembelajaran sebelum dilakukan. Nah, yang selanjutnya yaitu prasiklus. Nah, prasiklus ini dilaksanakan sebelum melakukan penelitian, yaitu namanya pra kan juga sebelum. Nah, di sini tindakan dilakukan sebelum penelitian atau pendahuluan nih. Nah, dilaksanakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada di dalam kelas, dan kemudian permasalahan tersebut diteliti untuk mengetahui apa sih penyebabnya permasalahan tersebut, dan kemudian berusaha untuk mencari solusinya. Dan yang kedua yaitu tahap siklus. Nah, tahap siklus ini terdiri beberapa tahap juga. Yang pertama ada perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Nah, pada tahap perencanaan, pada tahap ini ada tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan guna memperoleh informasi, yaitu dengan pembuatan desain pembelajaran, persiapan pembelajaran, menyusun soal, menyusun lembar observasi, dan yang kedua yaitu pelaksanaan tindakan. Nah, di sini peneliti melaksanakan tindakan, yaitu dengan melaksanakan sedemikian rupa seperti semestinya sesuai di RPP yang sebelumnya telah dirancang. Yang ketiga yaitu observasi. Nah, dalam tahap ini dilakukan kegiatan observasi, yaitu pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Hal-hal yang diamati yaitu tentang penyampaian materi oleh guru dan perilaku bagaimana sih siswa pada saat mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, yang terakhir yaitu tentang refleksi. Nah, pada tahap ini peneliti merefleksi terkait dengan metode pembelajaran yang telah diterapkan dengan mengumpulkan data penelitian. Nah, dari sini kan tadi ada 3 tahap. Nah, dari 3 tahap itu direfleksi. Apa sih kendalanya? Apa sih keunggulannya? Nah, dari situ kita dapat menemukan tindakan selanjutnya yang bisa atau yang cocok dilakukan pada siklus selanjutnya, atau bisa di dalam siklus kedua maupun ke siklus ketiga. Nah, dari situ kita melanjutkan tentang teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data ini bagaimana sih peneliti mengumpulkan data? Nah, di sini peneliti menggunakan 3 cara, yaitu yang pertama observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi ini dilakukan sebagai alat bantu peneliti dengan pengamatan atau observasi tentang kemampuan guru dalam proses pembelajaran dengan menggunakan diskusi kelompok. Nah, yang kedua yaitu wawancara. Nah, di sini peneliti menggunakan wawancara setengah terstruktur, yaitu teknik wawancara ini berbentuk wawancara yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu dan kemudian akan ditanyakan, tetapi dengan memberikan keluasan kepada narasumber untuk lebih detail untuk penyampaiannya. Dan yang terakhir yaitu tentang dokumentasi. Nah, dokumentasi ini peneliti mengumpulkan data dengan mengumpulkan berupa dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian, yaitu untuk mengetahui data siswa dan penyampaiannya. Dan yang keempat yaitu tentang indikator kinerja. Pada indikator kinerja ini berisikan tentang keberhasilan penelitian, yaitu gimana sih penelitian ini dikatakan berhasil. Nah, penelitian ini dikatakan berhasil yaitu ketika sudah mencapai 3 target. Yang pertama, keberhasilan kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran, yaitu kemampuan guru yang akan dinilai dalam proses pembelajaran, yaitu tahapan pelaksanaan pembelajaran dan proses pembelajaran dikatakan berhasil jika persentase keterampilan guru telah mencapai nilai rasio kategori yang cukup, yaitu sampai 56 hingga 70 pada setiap siklusnya. Nah, yang kedua yaitu penggunaan metode diskusi yang tepat. Nah, dikatakan penelitian ini berhasil ketika penggunaan metode diskusi yang tepat dalam meningkatkan keaktifan belajar siswa, yaitu apabila mencapai 80% dari nilai keaktifan belajar siswa pada diskusi kelompok dan
siswanya yang memperoleh 80% itu sebanyak 70% dari jumlah siswa yang ada di kelas. Nah, yang ketiga yaitu keterampilan berkomunikasi. Keberhasilan keterampilan siswa dapat dikatakan berhasil jika mencapai keterampilan berkomunikasi peserta didik mencapai 70% atau memperoleh nilai 70 atau bisa dikategorikan dengan baik. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu teknik analisis data. Nah, dari teknik analisis data ini peneliti menggunakan dua langkah, yaitu ada data kualitatif dan data kuantitatif. Yaitu yang pertama data kualitatif. Nah, teknik kualitatif yaitu cara menggambarkan kenyataannya atau fakta sesuai dengan data. Nah, ini biasanya disampaikan menggunakan deskripsi atau mendeskripsikan atau bisa dikatakan dengan bercerita gitu ya. Dan yang terakhir yaitu data kuantitas. Nah, data kuantitas ini berisikan dengan angka-angka biasanya. Nah, pada analisis data ini menggunakan nilai rata-rata kelas dan nilai ketuntasan belajar. Di sini untuk nilai rata-rata kelas dapat ditemukan dengan cara membagi jumlah nilai seluruh siswa dibagi jumlah siswa. Nah, untuk nilai ketuntasan belajar yaitu pada siswa MTS Wahid Hasyim 02 Ndau ini memiliki KKM yaitu sebesar 70. Nah, persentase ketuntasan di setiap pembelajaran dianalisis dengan menggunakan rumus jumlah siswa yang belajar yang tuntas dalam saat belajar dibagi jumlah siswa dikali 100%. Nah, sekian penjelasan mengenai proposal tindakan kelas yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat ke depannya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dan semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Meningsih dari jurusan Tadris Matematika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 1719029. Nah, pada video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah penelitian tindakan kelas.